Oke Lur, selamat datang di Alur. Kali ini aku akan membagikan pengalaman membaca sebuah novel yang sudah difilmkan dengan rating usia 21 tahun ke atas, yaitu Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas karya Eka Kurniawan yang diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Novel ini bercerita tentang Ajo Kawir yang mana digambarkan sebagai karakter yang bandel, suka bikin onar, suka berkelahi. Pokoknya Ajo Kawir ini memiliki karakter yang red flag parah kalau bahasa sekarang. Bersama si Toke, Ajo Kawir ini memiliki rutinitas nakal, yaitu mengintip dalam kasus adegan 21 tahun ke atas. Sampai ketika keduanya mengintip dua orang polisi tengah melakukan aksi bejatnya terhadap perempuan gangguan jiwa, Ajo Kawir terpleset dan menciptakan kegaduhan. Si Toke berhasil menyelamatkan diri, sementara Ajo Kawir ditangkap oleh kedua polisi itu dan dipaksa untuk menonton aksi bejat mereka. Di luar dugaan, dengan moncong pistol yang mengancam, Ajo Kawir disuruh untuk ikut andil dalam aksi bejat itu. Namun, karena terserang panik dan takut entah apa yang terjadi, milik Ajo Kawir enggak bereaksi apapun. Kedua polisi yang melihat hal itu langsung menertawakannya. Semenjak kejadian ini, milik Ajo Kawir tidak pernah terbangun. Meskipun dia sudah berusaha dengan berbagai macam cara apapun, bahkan ke cara yang paling ekstrim. Dan ketika dia menikah dengan perempuan yang dicintainya yang bernama Item, itu pun tidak berhasil sama sekali membuat miliknya bangun dari tidurnya. Dan drama kehidupan Ajo Kawir yang bikin campur aduk pun dimulai. Sumpah, demi apapun, sebenarnya aku merasa bingung untuk membuat video tentang buku ini. Bukan karena bukunya yang kurang bagus atau apa, melainkan karena isi buku ini yang vulgar dan frontal. Sebenarnya yang bikin bingung tuh bukan esensinya sih, tapi lebih ke bagaimana caranya membuat sinopsis untuk video tentang buku ini. Karena emang isi novel ini tuh bikin dar-der-dor. Ya, seenggaknya itu yang aku rasakan ketika membaca novel ini. Sejujurnya, impresi awal ketika aku membeli novel ini adalah aku pikir novel ini adalah novel romansa pada umumnya. Aku nggak baca sinopsisnya, aku nggak nyari-nyari reviewnya, pokoknya asal main comot aja di Gramedia. Lalu, ketika aku membuka plastiknya dan membaca halaman pertama atau ketika cerita ini dimulai, aku speechless. Kayak, ini baru halaman pertama, tapi udah disambut dengan adegan atau dengan dialog di luar ekspektasi. Kayak beneran sevulgar dan sefrontal itu. Narasi yang membangun novel ini dari awal sampai akhir sangatlah sederhana, membumi, bercampur dengan gaya penulisan yang blak-blakan, vulgar, dan frontal. Akan tetapi, narasi yang dirancang seperti ini tidak membuat aku sebagai pembaca ngerasa jijik, melainkan meningkatkan stamina membaca untuk segera menyelesaikan novel ini, karena saking serunya. Satu lagi yang aku rasakan ketika membaca novel ini, entah kenapa narasinya atau diksinya itu terasa enteng dan apa adanya. Kayak jujur dan gak neko-neko. Sebenarnya untuk gaya pembawaan di novel ini tuh bisa masuk ke semua kalangan. Akan tetapi, untuk permasalahan di novel ini memang sih nggak bisa dinikmati oleh semua kalangan, alias yang 21 plus aja gitu. Kemudian di novel ini juga memuat banyak aksi yang menegangkan dan juga seru. Dan sedikit atau banyak adegan gore juga agak sedikit disturbing di beberapa adegan. Dan semua itu diiringi dengan dialog dan tingkah-tingkah para karakter yang komedi. Jadi novel ini tuh nggak seserius itu, alias bikin enjoy membacanya. Namun, meskipun begitu, awalnya aku dibuat kebingungan karena di novel ini terdapat banyak pemenggalan cerita yang kayak tiba-tiba membahas karakter A, membahas kejadian B. Pokoknya cukup banyak pemenggalan cerita, tapi setelah semakin diikuti, aku mulai terbiasa dengan gaya penceritaan seperti itu.
Kemudian ada beberapa pesan yang dapat diambil, sebenarnya sesimpel jangan mengintip kalau nggak mau bernasib sama seperti Ajo Kawir. Terus melalui karakter Ajo Kawir kita bisa belajar tentang menerima atau berdamai dengan keadaan, dan Ajo Kawir ini tuh kayak memiliki emosi yang stabil atau kayak gampang marah semenjak kejadian itu. Lalu untuk menyelesaikan atau untuk menghilangkan atau meredakan emosi itu selalu diselesaikan dengan cara kekerasan atau membuat onar, ngajak orang random berkelahi seperti itu. Dan setelah rentetan kejadian menimpa Ajo Kawir, dia mulai berubah. Dia mulai bisa menerima, mulai bisa ikhlas, dan ia sadar kalau kekerasan tidak akan menghilangkan masalah, malah akan menambah masalah, begitu. So, buat teman-teman yang udah membaca novel ini, boleh banget untuk menceritakan pengalaman membaca kalian di kolom komentar. Sejenak sebelum video ini berakhir, mari kita panjatkan doa untuk keluarga-keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, untuk kerabat-kerabat kita, untuk teman-teman kita yang berada di Pulau Sumatera. Semoga mereka diberikan kekuatan, ketabahan, dan keselamatan, dan semoga apa yang menimpa, apa yang terjadi di sana segera berakhir dan lekas pulih kembali. Amin. So, mungkin sekian untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kita bisa berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!